Pernah kepikiran nggak sih sholat itu sebenarnya apa sih? Cuma sekedar gerakan atau ada sesuatu yang lebih dalam? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas konsep sholat sebagai sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan batin yang luar biasa, melewati 4 tingkatan spiritual yang disebut makom. Oke, jadi ini dia nih peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari perjalanan batin sholat itu sendiri, lalu kita naik satu persatu ke makom bentuk, makom hati, makom hakikat, dan puncaknya di makom penyaksian. Terakhir, kita rangkum semuanya dalam dari diri menuju ilahi. Siap? Coba kita renungkan sejenak pertanyaan ini. Apakah sholat buat kita itu cuma daftar aturan yang harus dicentang, atau sebuah perjalanan batin? Ini pertanyaan kuncinya. Karena ternyata, sholat itu bisa banget bertransformasi dari sekedar kewajiban menjadi sebuah perjalanan yang mengubah kita dari dalam. Nah, kita masuk ke bagian pertama, perjalanan batin sholat itu sendiri, dari gerakan menuju kesadaran. Yang perlu kita ingat, keempat tingkatan atau makom ini tuh bukan tangga yang terpisah-pisah ya. Anggap aja ini satu jalur pendakian yang sama, di mana setiap langkahnya bikin pengalaman sholat kita jadi makin dalam. Oke, ini dia 4 posnya. Pertama ada syariat, ini level hukumnya. Lalu kita naik ke thariqat atau jalan batin. Setelah itu kita sampai di hakikat, realitas yang sesungguhnya. Dan puncaknya, ma'rifat atau gnosis, level pengetahuan mendalam. Masing-masing ini adalah tonggak penting dalam perjalanan kita. Baik, kita mulai dari pos pertama ya, makom bentuk, atau yang kita kenal sebagai syariat. Ini adalah fondasinya, dasar dari segalanya. Jadi apa itu syariat? Sederhananya, ini adalah makom hukum. Di level ini, sholat itu dipahami sebagai sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan sesuai aturan-aturan yang spesifik. Fokus utamanya adalah gimana caranya biar sholat kita benar secara lahiriah. Detailnya gimana? Ya seperti yang kita lihat, fokusnya itu pada pelaksanaan yang benar. Wudunya harus sah, harus menghadap kiblat, gerakannya harus pas, bacaannya juga harus benar. Intinya, di level ini yang paling penting adalah memastikan cangkangnya, bentuk fisiknya, udah sempurna sesuai aturan. Tapi, disinilah biasanya masalahnya muncul. Di level ini, pikiran kita fokus banget buat ngikutin aturan. Tapi hatinya seringkali absen, ya kan? Jujur aja, badan kita ruku, sujud, tapi pikiran kita bisa jadi lagi mikirin kerjaan, mikirin nanti mau makan apa, hatinya nggak ikut sholat. Oke, dari level bentuk, sekarang kita naik ke makom kedua, makom hati, atau thariqat. Nah, kalau tadi baru cangkangnya, disinilah perjalanan batin kita benar-benar dimulai. Thariqat itu artinya jalan, dan ini adalah jalan untuk membawa hati kita masuk ke dalam sholat. Fokusnya pindah nih, dari yang tadinya cuma soal bacaan yang benar, sekarang jadi soal merasakan bacaan itu. Seperti kutipan ini bilang, sholat menjadi medan perjuangan batin untuk melawan kelalaian. Keren ya? Jadi di level thariqat ini, sholat itu jadi semacam gym buat batin kita. Kita berjuang secara aktif dan sadar untuk fokus, untuk gak lalai. Nah, di sini kesadaran kita mulai bergeser dari yang tadinya aku harus sholat, menjadi aku sedang berdiri di hadapan Allah dan Allah melihatku. Wah, ini beda banget. Pergeseran kesadaran inilah yang mengubah sholat dari sekedar rutinitas menjadi sebuah momen perjumpaan. Kita naik lagi ya, semakin tinggi pemandangannya semakin beda. Kita sampai di makom ketiga, realitas atau hakikat. Di sini perspektif kita bakal berubah drastis. Apa itu hakikat? Ini adalah makom realitas. Di sini, kita mulai mengalami sholat bukan sebagai hasil usaha pribadi kita, tapi sebagai hasil langsung dari kekuatan ilahi. Ilusi bahwa aku yang sedang sholat mulai luntur. Perasaan akunya itu mulai memudar. Ini pergeseran yang luar biasa dalam. Rasa kepemilikan atas ibadah itu, aku yang sholat, aku yang hebat karena rajin ibadah, itu semua mulai hilang, digantikan oleh kesadaran yang lain. Realisasi barunya adalah tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kalimat yang sering kita dengar ini, di level hakikat, jadi sebuah pengalaman nyata. Bukan lagi aku yang sholat, tapi kesadaran bahwa Allah lah yang menggerakkan aku untuk sholat. Bahkan gerakan fisik pun jadi punya makna baru. Dalam keadaan ini, sujud itu bukan lagi sekedar menaruh dahi di lantai. Sujud menjadi momen di mana ego kita benar-benar lebur, momen penyerahan total. Dan sekarang, kita tiba di puncak pendakian, makom keempat, makom penyaksian, atau ma'rifat. Ini adalah level pengenalan yang paling dalam. Ma'rifat itu bukan lagi tentang melakukan sesuatu. Ini adalah makom pengetahuan dan penyaksian yang dalam.
sebuah keadaan di mana yang tersisa hanyalah kesadaran murni akan kehadiran Tuhan. Kita bukan lagi pelaku, kita hanya menjadi saksi. Coba lihat perbedaannya. Di level-level sebelumnya kesadaran kita mungkin masih, aku sedang sholat kepada Allah. Tapi di level ma'rifat, kesadarannya menjadi hanya Allah yang hadir. Subjek dan objeknya lebur. Nggak ada lagi aku dan dia, yang ada hanya kehadirannya. Pengalaman di puncak ini sulit digambarkan dengan kata-kata. Ini adalah keheningan yang penuh makna, kehadiran tanpa usaha, kenikmatan yang melampaui kata-kata. Ini adalah sesuatu yang harus dirasakan, bukan cuma dipahami oleh akal. Oke, luar biasa ya. Sekarang, mari kita lihat kembali keseluruhan perjalanannya dari diri menuju Sang Ilahi, dari awal sampai puncak. Nah, tabel ini merangkum semuanya dengan rapi. Coba kita lihat. Di makom syariat, fokusnya pada bentuk. Kesadarannya, aku sedang mematuhi perintah. Naik ke torekat, fokusnya pada hati, kesadarannya, aku hadir bersama Tuhan. Lebih tinggi lagi di hakikat, fokusnya pada sumber, kesadarannya kekuasaan Tuhan menggerakkanku. Dan di puncak, ma'rifat, fokusnya pada kehadiran, kesadarannya menjadi hanya Tuhan yang ada. Kelihatan kan progresinya dari aku yang taat sampai aku yang lenyap. Jadi kesimpulannya apa? Perjalanan sholat ini pada intinya adalah perjalanan dari kesadaran diri menuju kesadaran ilahi. Sebuah perjalanan pulang, dari aku yang terbatas menuju Dia yang maha luas. Ini bukan cuma soal gerakan, tapi soal transformasi. Nah, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Apa makna perjalanan ini bagi Anda pribadi?